Kita sering diajarkan untuk menghormati posisi tinggi. Kita percaya kalau seseorang punya gelar mentereng, jubah kebesaran, atau posisi yang diagungkan, maka dia otomatis punya rem moral yang lebih pakem. Tapi realitas menampar kita. Pendidikan tinggi dan fasih bicara agama itu tidak menjamin seseorang tidak jadi predator. Ternyata, gelar hanyalah cara yang lebih canggih untuk menyembunyikan sisi gelap seseorang. Selamat datang di pembedahan penyakit kronis para pengayom. Pada video kali ini, kita akan melakukan diagnosis dan membedah sebuah fenomena di mana para figur yang paling memiliki peran krusial justru menjadi antitesis dan pengkhianat nomor satu. Mari kita bongkar. Ada sebuah fakta pahit yang jarang diakui dalam masyarakat. Predator itu tidak lahir begitu saja. Mereka adalah produk dari obsesi kita pada sosok pahlawan. Kebanyakan predator otoritas ini dulunya adalah anak emas, murid yang paling cerdas, paling dipuja, dan paling tidak pernah salah sejak kecil. Mereka dibesarkan dalam lingkungan yang membuat mereka percaya bahwa mereka tidak bisa salah. Kitalah yang terus-menerus menaikkan mereka ke podium, memuji-muji mereka, sampai akhirnya mereka percaya bahwa mereka memiliki hak ilahi untuk melakukan apapun kepada siapapun. Monster ini bukanlah orang yang berniat jahat sejak awal, tapi orang yang seumur hidupnya dipuja sebagai pahlawan, sampai dia lupa cara menjadi manusia biasa. Kita tidak butuh pahlawan, kita butuh orang biasa yang punya batasan. Karena pahlawan hanyalah predator yang belum menemukan kesempatan untuk melahap korbannya. Jujur, saat baca berita tentang pelecehan tadi, atau di institusi yang harusnya jadi tempat paling aman, alih-alih sekedar merasakan amarah, saya justru merasakan mual. Ada rasa muak yang pekat akibat pengkhianatan yang terjadi secara sistematis. Kalau yang melakukan adalah orang asing di jalanan, kita mungkin merasa marah karena takut. Tapi saat yang jadi pelaku adalah sosok yang seharusnya jadi pelindung, mereka yang tiap hari bicara soal moralitas, keadilan, dan kebenaran, rasanya seperti dikhianati oleh sistem itu sendiri. Mereka yang paling paham dosa, malah jadi orang pertama yang merobek rasa aman. Masih adakah sosok yang layak digantungkan harapan? Atau kita memang hidup di dunia di mana jubah agamis dan toga cuma kedok buat predator bersembunyi? Predator ini tidak lahir begitu saja. Ini adalah hasil dari parenting yang melanggengkan patriarki sejak meja makan. Mari kita bicara jujur tentang rumah kita sendiri. Anak laki-laki biasanya diteriaki emak saat dipanggil untuk makan. Kenapa? Karena mereka dianggap aset keluarga yang harus tumbuh kuat. Tapi ironisnya, seorang anak perempuan diteriaki habis-habisan kalau terlambat mencuci piring. Itu karena mereka seolah-olah dianggap pembantu di rumahnya sendiri. Sejak kecil, anak laki-laki diajarkan bahwa dunia berputar untuk melayani mereka. Sementara anak perempuan diajarkan bahwa keberadaan mereka diukur dari seberapa patuh mereka melayani. Inilah efek domino patriarki. Ketika raja kecil ini tumbuh dewasa, mereka membawa mentalitas bahwa perempuan hanyalah objek. Mereka tidak belajar empati di rumah. Dan sayangnya, sistem pendidikan kita juga gagal memperbaikinya. Belum lagi, lingkungan kita pun menjadi inkubator yang sempurna. Ada budaya misogini yang dibungkus rapi dalam 2 kata sakti. Cuma bercanda. Kalian pasti tahu kan? Pelecehan verbal di jalan, komentar seksual yang merendahkan di ruang kerja, atau catcalling yang dianggap hiburan. Semuanya divalidasi dengan kalimat, "Ah, baper amat. Gitu aja kok dimasukin hati. Kan cuma bercanda." Kalimat "cuma bercanda" inilah yang jadi pelumas bagi mesin patriarki. Ini cara sistem memaksa korban untuk merasa bersalah atas kemarahannya sendiri.
Pelaku merasa aman karena mereka tidak sedang melakukan kejahatan. Mereka sedang melucu. Padahal ini bukan humor. Ini demonstrasi kekuasaan. Ini cara pelaku menegaskan, saya punya kuasa untuk memperlakukan tubuhmu sebagai objek, dan kamu tidak punya hak protes, karena kamu harus tertawa. Dari sekedar bercanda, langkah menuju pelecehan fisik itu sangat tipis. Kalau verbal saja dibiarkan, apa yang menghentikan mereka saat ingin melangkah lebih jauh? Kondisi ini diperparah oleh sistem pendidikan kita terobsesi dengan pendidikan berbasis angka, gelar, dan riset, tapi buta terhadap pendidikan karakter dan norma. Kita mencetak ahli hukum yang tahu pasal, tapi tidak tahu cara menghormati martabat manusia. Kita mencetak tokoh agama yang fasih dalil, tapi gagal dalam empati dasar. Carl Jung menyebut ini the shadow, sisi gelap yang mereka tekan demi topeng kesempurnaan. Dan Hannah Arendt menyebutnya the banality of evil, kejahatan yang membosankan. Mereka menjadi predator bukan karena mereka iblis bertanduk, tapi karena mereka terlalu dangkal secara moral. Mereka hanya menjalankan fungsi sebagai tokoh tanpa pernah belajar menjadi manusia. Nalar mereka seakan berkata, reputasi saya adalah perisai. Mereka cuma pion. Siapa yang percaya pada mahasiswi dibanding profesor? Sistem ini dibangun oleh orang-orang seperti saya. Yang paling menyakitkan dari semua itu adalah sistem yang menutup telinga dan memaksa para korban tutup mulut. Saat korban bicara, institusi kita punya standar ganda yang luar biasa. Kalau kita telat bayar UKT atau denda perpustakaan, surat peringatan datang 1 kali 24 jam. Tapi kalau ada laporan pelecehan, prosesnya tiba-tiba menjadi sangat spiritual dan penuh kehati-hatian. Menunggu investigasi, menunggu klarifikasi. Dan dengan kata lain, nama baik jauh lebih mahal daripada martabat manusia. Karena bagi institusi, pelaku sering dianggap aset dan korban dianggap aib. Dilema muncul saat ada pihak ketiga atau sebagian dari kita sebagai manusia normal yang rasa keadilannya tergelitik. Kita mungkin berpikir, saya mau menyuarakan ini, tapi saya takut dituduh buzzer. Apakah saya pengecut karena diam? Tapi saya merasa bersalah kalau tidak bisa melakukan apa-apa. Sebelumnya, aku ingin kita semua paham. Kalian bukan pengecut. Kalian hanya terjebak di sistem yang didesain untuk membuat kalian merasa kecil. Tapi secara filosofis, nilai eksistensi manusia diukur dari keberaniannya melawan arus, yaitu menyuarakan kebenaran. Mulai sekarang, jangan pernah lagi mengukur integritas seseorang dari seberapa tinggi toga yang mereka pakai atau seberapa panjang gelar yang mereka sandang. Ukurlah dari bagaimana mereka memperlakukan orang yang tidak bisa memberikan apa-apa kepada mereka. Jangan biarkan rasa muak kalian hilang. Karena dalam dunia yang penuh kepalsuan ini, rasa muak adalah tanda bahwa nurani kalian masih berfungsi. Jangan biarkan nurani itu mati hanya karena ditakut-takuti stigma kotor rancangan mereka. Tetaplah berpikir kritis. Tetaplah menjadi manusia. Menurut kalian, apakah klarifikasi dan sanksi sosial cukup untuk membuat para predator ini jera?